Makanya di situ nyentilnya bahwa sedekah bukan keajaiban. Jangan sampai ketika kita memberi berharap yang lebih banyak, akhirnya menghilangkan nilai sedekah menjadi transaksi gitu. Poinnya ada di situ sih sebenarnya. Harusnya lu caring aja. Caring aja. Selesai. Itu Selesai. memang bagian dari fitrahnya kita sebagai human being. Betul. Karena kita nggak harus ngajarin semesta dan mengingatkan bahwa semesta, gue udah ngasih 10.000 nih. Kapan lu ngebalas 100.000 ke gue gitu? Kan nggak harus gitu ya. Iya, benar. Dalam artian bahwa kenapa disebut hukum langit? Karena ada hukum absolut yang siapapun dan dimanapun kita nggak bisa tolak. Entah itu mau ngomongin hukum perputaran lah, hukum tabur tuai lah, hukum apapun karma gitu misalnya. Dan saat kita bisa align dengan semua hukum itu, kita akan lebih selaras dengan kehidupan gitu. Nah jadi si entrepreneurship hukum langit itu adalah bagaimana kita menjadi entrepreneur tapi juga selaras dengan hukum langit gitu. Artinya kalau selaras dengan hukum langit, contoh, mungkin kita tahu tentang trickle down effect gitu ya, bahwa bisnismen yang besar sekarang adalah bisnismen yang justru memberikan dampak manfaat yang besar gitu. Siapa sih yang sekarang bisnismen besar yang tidak jadi filantropi yang luar biasa gitu? Dengan Bill Gates ngeluarin 99%-nya gitu misalnya, dan dia cukup dengan dirinya dan intinya adalah bermanfaat. Dan kalau ambil dalam ranah teologis bahwa ya saya pinjam dari satu statementnya Nabi Muhammad gitu, misalnya dalam bahasa Arabnya kalimatnya khairun nas anfa'uhum linnas. Best of the best dari seseorang itu yang bermanfaat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naim Mungkar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, ada cuplikan video menarik di mana seorang pesulap bernama Abu Mario itu memberikan pernyataan yang cukup bagus tentang sedekah. Dia mengatakan bahwa tidak ada keajaiban sedekah itu. Yang ada adalah ketika seseorang memberikan sedekahnya, maka ya sedekahlah itu. Bahwa nanti Allah ya itu memberikan ganti di dunia ini dengan ganti yang tak terduga. Itu hak sepenuhnya dari Allah, dan kita tidak berharap kepada itu, karena dalam hukum sebab akibat, seseorang yang berbuat kebaikan maka ia akan mendapatkan ganti kebaikan. Seseorang yang berbuat kejahatan maka ia akan menuai akibatnya. Nah, dalam hal seseorang memberikan sedekah, maka di dalam konsep Islam itu jelas sedekah adalah perbuatan atau amalan kebaikan, dan semua amalan kebaikan itu orientasinya adalah akhirat. Allah tidak bisa difetakompli, Allah tidak bisa dipaksa-paksa agar seseorang yang sudah bersedekah maka Allah akan memberikan gantinya 10 kali lipat, 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Bahwa Allah telah berjanji di dalam kitabnya Al-Quranul Karim itu benar. Tetapi ini semua hakikatnya adalah gantinya itu nanti akan didapatkan di yaumil akhir. Gantinya itu adalah berupa memberikan naungan ketika tidak ada lagi naungan di yaumil akhir itu.
bukan lalu ketika kita bersedekah kita konversikan dengan matematika dan kita ambil nilai manfaatnya itu di dunia juga. Nah, kalau ini yang terjadi, ini artinya memfet accompli Allah. Dan ingat, Allah itu adalah Sang Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Ilmu, Maha Kaya, tidak bisa diintervensi. Nah, dalam konsep sedekahnya Yusuf Mansur, seseorang yang bersedekah 1 akan mendapat ganti 10. Kalau kita bersedekah motor, maka nanti dalam beberapa hari kemudian Allah akan mengganti dengan sebuah mobil Avanza misalnya, begitu, dikalikan 10 kali lipat. Nah, ini artinya Allah diintervensi dan Allah di fait accompli oleh manusia, oleh makhluknya. Dan ini tentu sebuah perbuatan yang kurang ajar. Sebab di dalam Islam pun perbuatan baik itu akan menuai kebaikan. Dan orang yang baik menurut Rasulullah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Nah, saudara, dengan demikian maka konsep sedekah yang diajukan oleh Yusuf Mansur, yang dipromosikan kepada jemaahnya, itu jelas-jelas tertolak. Yusuf Mansur selalu mengatakan bahwa ada keajaiban sedekah. Nah, kalau kita ikuti alur fikir dari Abu Mario ini, itu sesuatu yang sangat wajar. Dan kebaikan-kebaikan itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan lagi. Dan ketika seseorang itu bersedekah, maka bersedekahlah. Setelah itu lepaskan. Karena semua amalan dalam Islam orientasinya adalah akhirat. Nanti terserah Allah bagaimana Allah mengaturnya, bagaimana cara Allah membalasnya, dan sebagainya. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah ketika kita punya kelebihan, kita memberi. Dan sebatas itu, kita tidak menuntut apa-apa kepada Allah, bahkan kepada orang yang kita bantu tadi. Nah, dengan demikian maka alam semesta ini akan berjalan dengan sendirinya, dengan sunatullahnya. Dan Allah telah menentukan bahwa kebaikan tentu akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Apa motif kita bersedekah? Apa niat kita bersedekah? Itu hanya Allah dan dirinya yang tahu. Orang lain tidak akan tahu. Dan disinilah rahasia kehidupan itu. Karena itu, jika ada orang seperti Yusuf Mansur yang selalu mengatakan ini adalah keajaiban sedekah, tidak, semua telah mengikuti sunatullah, hukum Allah. Dan hukum Allah ini berlaku universal. Saudara, bagaimana pendapat Anda? Silahkan dikomentari dan ditulis di kolom komentar. Billahi taufik walhidayah waridawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.